Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, ketemu kembali dengan Pak Sigit. Pada video kali ini Pak Sigit akan membahas soal yang diberikan Pak Sigit untuk dikerjakan di rumah selama liburan ASPD, yaitu soal matematika nomor 4 halaman 189. Karena banyak dari anak-anakku semuanya, beberapa anak-anakku yang menanyakan tentang soal bagaimana cara mengerjakannya. Oke, pada kesempatan ini Pak Sigit insya Allah akan membahas soal halaman 189, jadi soal nomor 4. Pak Sigit baca soalnya terlebih dahulu. Hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 4 SD Raya dalam sentimeter adalah sebagai berikut: 150, 35, 145, 140, 145, 130, 125, 130, 135, 130, 140, 150, 140, 145, 130, 145, 140, 135, 135, 130, 135, 150, 125, 125, 150, 145, 130, 150, 135, 135, 140, dan terakhir 135. Dari data-data ini mungkin kita nggak akan gitu ya, nggak akan apa sih maksudnya data seperti ini, nggak begitu penting. Nah, nanti kita akan diarahkan dengan soal ini, kemudian dari beberapa pertanyaan itu akan mengarahkan dari data siswa ini, tinggi badan ini, ternyata kita bisa mengetahui pengukuran terpendek, berapa sih siswa yang terpendek di kelas tersebut, kemudian berapa sih terpendek ukurannya, kemudian berapa yang tertinggi dari siswa di SD Raya tersebut, kemudian jumlahnya berapa yang tertinggi tersebut. Nah, kemudian dari data ini juga kita bisa yang paling muncul siswa di ukuran berapa tinggi badannya, kemudian tinggi badan yang kurang dari 145 dan sebagainya. Maka dari data itu ternyata kita bisa mendapatkan beberapa pertanyaan, yang pertanyaan itu insya Allah akan terjawab dengan data tersebut. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu kita akan buat tabel distribusi frekuensi dulu. Tapi data tabel ya, distribusi frekuensi, kita harus mengurutkan data tinggi badan tersebut dari yang terkecil kemudian sampai yang tertinggi, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, datanya seperti ini. Pak Sigit sudah menghitung, ini sudah dikasih warna sama Pak Sigit, yaitu 130 ya, kemudian 135, kemudian 145, kemudian 145, kemudian 150. Jadi ada 3 jenis pengukuran tinggi badannya. Nah, kemudian 130 itu ada berapa siswa? Di sini ada 6 ya, yang Pak Sigit kasih warna biru. 130, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, kemudian dari data ini bisa dimasukkan di tabel frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi, yaitu tadi ya 125, ada 4 ya. Jadi ini 125, ini ya 125 dulu, ini ya, kemudian 130, kemudian 135, 140, 145, 150. Oke. Jadi Pak Sigit membuat data ini, distribusi frekuensi ini dari data tersebut tadi ya. Nah, 125 ini ternyata ada 4 datanya. Terus itu seperti kita kalau pemilu di atas, kalau ada 1 kita contohin 1, 2, 3, 4, nah kemudian seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanannya dalam bentuk angka, yaitu 125 ada 4, kemudian 130 itu ada 6, kemudian 135 ada 7, kemudian 140 ada 5, 145 ada 5, 150 ada 5. Jadi dari data ini tadi kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab.
Oke, jadi kita urutkan dulu data tinggi badan tersebut dari terendah 125, tertinggi 150. Dari tabel distribusi frekuensi ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa hasil pengukuran terpendek. Yang terpendek ada 125 cm. Berapa jumlah siswanya? Ya, 4. Nah, seperti itu kalau ada pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, berapa hasil pengukuran tertinggi? Hasil pengukuran tertingginya ada 150 cm. Kemudian kalau ada pertanyaan berapa siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm, oh ternyata ada 5. Jadi dari data itu ternyata penting ya. Kelihatannya sederhana, tapi kita bisa mendapatkan banyak hal dari data tersebut. Kemudian yang ketiga, susunlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini sudah Pak Sigit buat ya. Tinggi badan ada 3 kolom, kemudian lurus banyaknya siswa. Kemudian yang keempat, hasil pengukuran berapakah yang paling banyak muncul? Dari data tersebut, yang paling banyak muncul yaitu 135. Berapa angkanya? 7. Berapa banyak siswanya? 7. Kemudian yang kelima, yang terakhir, berapa siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 145? Nah, yang kurang dari 145 itu berarti dari 140, 135, 130, 125. Berapa jumlahnya? Kita hitung. 4 kali 4 tambah 6 10, tambah 7 12, tambah 7 17, kemudian tambah 5 22. Jadi tinggi badan kurang dari 145 cm dari siswa tersebut sebanyak 22 siswa. Demikian dari video kali ini yang Pak Sigit paparkan. Sobat belajar, tetap belajar. Semoga kita diberikan kemudahan belajar sampai akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.